Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Salsabila Anissa, NIM 19.17003, Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Pada kesempatan kali ini, materi-materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu konsep kurikulum 2013, yang kedua adalah standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Yang terakhir adalah orientasi pembelajaran IPS. Nah, yang pertama itu konsep kurikulum 2013. Kurikulum dipahami sebagai susunan mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang pendidikan. Secara sederhana, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya keliru. Namun, pemahaman ini harus diperdalam karena kurikulum tidak hanya berkenaan dengan mata pelajaran. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks kurikulum 2013, karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Dan standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil peningkatan pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua adalah standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Kompetensi adalah pengetahuan sikap dan keterampilan yang diperlukan peserta didik setelah mengalami suatu proses pembelajaran. Standar kompetensi adalah suatu ukuran kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses dalam suatu pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun manfaat utama standar kompetensi lulusan adalah yang pertama, sebagai batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua adalah sebagai rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya. Dan yang terakhir sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun tujuan dari standar kompetensi yang pertama, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah atau kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
Dan yang terakhir adalah standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya adalah standar kompetensi inti. Pencapaian yang diharapkan dari standar kompetensi lulusan diturunkan sebagai standar kompetensi inti. Kompetensi inti dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kompetensi inti 1 yaitu K1.1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua adalah kompetensi inti 2 K1.2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga adalah kompetensi inti 3 K1.3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan yang terakhir adalah kompetensi inti 4 yaitu KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, guna melengkapi pencapaian tersebut, maka disusunlah penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Bagian dari turunan kompetensi inti adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari peserta didik. Kompetensi dasar diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam komponen kompetensi dasar dimuat hasil belajar, yaitu pernyataan untuk kerja yang diharapkan setelah peserta didik mengalami pembelajaran dalam kompetensi tertentu. Nah, yang kedua adalah pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 merupakan pembelajaran berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pembelajaran demikian diawali dengan pembentukan sikap yang baik pada peserta didik. Atas dasar sikap positif dalam belajar, aktivitas belajar menekankan pada keterampilan tertentu berhubungan dengan mata pelajaran yang lainnya. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 diorientasikan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Selanjutnya adalah orientasi pembelajaran IPS. Adanya mata pelajaran IPS di sekolah dasar membuat peserta didik diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan wawasan tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungan, serta memiliki keterampilan mengkaji dan memecahkan masalah sosial. IPS juga membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya, lingkungan masyarakat di mana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dan diharapkan dapat berbagi permasalahan di lingkungan sekitarnya. Pembelajaran IPS memerlukan keseimbangan nilai-nilai lokal, nasional maupun global.
Demikian pengembangan pembelajaran IPS harus melihat perwujudan cita-cita bersama. Pembelajaran IPS mutlak diperlukan dalam membimbing masyarakat Indonesia ke arah self-understanding of nation dalam menangani masalah pembangunan dan pembinaan bangsa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.